I knew I had a few problems with the wrong ones. Menjelang hari bahagia yang rencananya akan digelar pada Februari 2021 mendatang, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani baru saja melakukan photoshoot prewedding di Pulau Dewata, Bali dengan memilih konsep gabungan budaya Barat dan Timur. I don't even wanna worry about yesterday. Pasangan sejoli yang tengah dimabuk asmara ini memilih alam terbuka sebagai lokasi pemotretan. Tak hanya itu, uniknya Vicky dan Kalina juga menggunakan konsep gladiator yang identik dengan pria 36 tahun itu. Dan saat ini cinta dibuatkan kembali oleh kamu. Untuk tak baik-baik saja, kita hanyalah manusia, wajar jika Indonesia lagi-lagi patut berbangga hati setelah memiliki kapal selam KRI Alugoro 405 yang menjadi hantu laut Nusantara. Rabu 2 Desember 2020, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN baru saja meluncurkan roket eksperimen RX-4505 hasil karya anak bangsa. Dalam uji terbang yang dilaksanakan di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut, Jawa Barat, roket RX-4505 adalah salah satu roket yang tercipta dari hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Pustek Roket. Bangga banget. Keren banget. Kita tuh menurut aku mesti mengapresiasi ya kemajuan-kemajuan kecil Teknologi apapun. ya. Kan yang roket ini kan bukan untuk pertahanan kan, ini lebih untuk apa ya? Aku malah Jaringan baru ya tahu kalau nggak salah. Beritanya buat Untuk jaringan ya. jaringan gitu. Ih, bangga banget lah Indonesia punya roket. Ini tuh akan menjadi sebuah cerita untuk anak-anak nanti bahwa kalau kita kan dulu kan selalu ya memang membanggakan dunia gitu loh, dan luar negeri, om dia punya roket, dia punya pesawat, dia punya ini, dan ternyata Indonesia juga punya. Iya, aku bangga banget, keren banget itu, malah mantep. Iya, itu kemajuan yang luar biasa. Tapi sebetulnya saya tidak pernah mengecilkan Indonesia karena budayanya luar biasa. Indonesia sangat kaya. Indonesia itu sangat syarat dengan budaya yang luar biasa yang mungkin negara lain belum punya. Tetapi untuk berteknologi seperti itu, rasanya ini sesuatu yang baru ya. Jadi penggabungan antara basic budaya dan keseimbangan dengan teknologi itu rasanya ini sempurna. Buat saya Indonesia sudah sempurna sekali. Oke, roket RX-405 ini adalah roket sonda ya berkaliber 450 mm yang sudah 5 kali kita uji terbang. Jadi 405 itu di belakangnya adalah frekuensi terbang roket tersebut. Memiliki panjang 7,16 meter dan bobot total 1.718 kg, serta berat propelan atau bahan bakar 757 kg, roket pengguna propelan padat ini memiliki daya jangkau 80,9 km pada sudut luncur 70 derajat dan kecepatan 3,08 Mach. Diperkirakan ini merupakan roket terbesar yang pernah diluncurkan LAPAN.
Roket RX-4505 sendiri merupakan roket eksperimen sonda dengan diameter 450 mm dan merupakan baseline dari roket jangkauan 100 km lebih yang akan menjadi awal pengembangan roket 2 tingkat. Roket RX-4505 ini sebenarnya roket sonda. Ini tujuannya nanti untuk mendeteksi ke parameter atmosfer seperti tekanan udara, kemudian juga penelitian ozon, karbon dioksida, kemudian juga nantinya seperti itu. Roket kelima yang diuji sejak peluncuran pertama pada 2015 sukses membuat kagum dan bangga. Pasalnya, meski baru uji terbang, roket ini berhasil menunjukkan jangkauan yang sedikit lebih jauh dari perkiraan. Karena sebelumnya hanya menargetkan jangkauan roket sejauh 85 km. Lantas apa yang membuat roket RX-4505 berbeda dengan roket sebelumnya? Jadi roket ini kemarin hasilnya setelah diuji terbang pada sudut elevasi 70 derajat itu bisa mencapai jarak 85,5 km ya dalam waktu 157,7. Untuk uji terbang kali ini kita juga ada beberapa perbaikan dalam metode penghitungan prediksinya. Kita udah lebih akurat lagi, jadi semakin dekat dengan hasilnya gitu. Kita yang tadi itu ya untuk jarak jangkaunya itu kan kita peroleh 85,5 ya. Sementara prediksi kita itu 83,7 km. Pasca kesuksesan roket RX-4505, rencananya roket 2 tingkat 8 ditargetkan mengudara pada tahun 2025 dengan misi penelitian atmosfer di ketinggian 200 km. Uji terbang RX-4505 dilakukan untuk mendapatkan data kinerja terbang roket, sehingga nantinya dapat dilakukan optimasi produk. Sedangkan data kinerja terbang yang dimaksud antara lain karakteristik pergerakan roket, jarak jangkau, serta data telemetri dari muatan roket, mulai dari detik pertama peluncuran hingga roket kembali jatuh ke bumi. Untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi lagi, atau misalnya kita mau meluncurkan satelit, itu tidak bisa dengan 1 tingkat saja. Karena sebetulnya kalau misalkan kita 1 tingkat aja, itu nanti bebannya terlalu berat sehingga ketinggian-ketinggian yang kita harapkan itu tidak bisa terpenuhi. Gitu. Rencananya kami luncurkan di tahun 2024 sebenarnya. Tapi ya kalau meleset di tahun 2025 sebetulnya. Dengan harapan ketinggian itu sekitar 200 km. Penelitian dan pengembangan teknologi roket yang dilakukan Pustek Roket 8 adalah sejalan dengan visi Indonesia, yakni keantariksaan Indonesia yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Bahkan dengan pengembangan roket dapat mendukung sistem keamanan serta pertahanan negara kepulauan seperti Indonesia. Ya, roket kan biasanya yang kita tahu satelit, lalu kalau kita nonton film-film Hollywood kan lebih banyak mereka untuk kebutuhan intelijen, mapping dan segala macam banyak lah. Cuman yang roket kita tujuannya mungkin lebih ke atmosfer kali ya. Nggak jadi masalah selama apa yang dilakukan bangsa ini selangkah, 2 langkah, 3 langkah lebih baik daripada sebelumnya, saya bangga. Harapan aku sih ya bisa dipergunakan dengan baik dan juga makin berkembang, nanti mungkin punya 2-3 dan untuk menganalisa antariksa, untuk pengamanan, mungkin juga untuk banyak kemajuan teknologi di Indonesia sih. Nah ini sebenarnya bisa jadi base roket balistik pendek karena dia 100 km ya. Tapi ini masih jauh untuk menjadi peluru kendali karena harus dilengkapi dengan alat kendalinya gitu. Dan artinya masih jauh dari proses militerisasi roket eksperimental ini juga belum tentu sekali lagi menjadi roket kendali dan
Tapi bagaimanapun kita mesti apresiasi apa yang dilakukan oleh Lapan karena pengembangan roket ini penting untuk mendukung sistem pertahanan kita. Teknologi roket itu diperlukan untuk beragam aspek, termasuk bukan saja militer tapi mitigasi bencana dan juga bagaimana kita memodifikasi cuaca misalnya pada daerah-daerah rawan kebakaran seperti Karhutla akan kejadian-kejadian Karhutla akan memerlukan teknologi tersebut.